Dua narasumber Bapak. Oke, langsung saja kami hands over ke Bang Romando ya. Pergi ke pasar beli baju, membelinya dengan sekemban. Selamat ulang tahun yang ke-21 buat kotaku jaya dan selalu bersinar. Pergi ke bank membuka falas buat belanja oleh-oleh. Salam pembuka tolong dibalas, semoga berkah diperoleh. Daunlah daun si daun salam, warnanya hijau, indah sekali. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, marilah sama-sama kita berjanjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga masih bisa berkumpul di pusat kota Padang Sidimpuan ini dalam rangka merayakan ulang tahun pemerintahan kota Padang Sidimpuan yang ke-21. Salam dan salam mari kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, Bapak Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan, yang kami hormati juga ayahanda dari Ketua MUI, ayahanda dari Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Padang Sidimpuan, dan yang kami hormati juga pimpinan-pimpinan OPD Kota Padang Sidimpuan. Dan yang terkhususnya yang sangat kami muliakan, narasumber kita yang sengaja kita undang dari Kota Medan dan Kota Jakarta. Karena terus terang yang di depan ini sengaja jauh-jauh kita undang untuk memberikan edukasi terkait dengan alternatif pembiayaan pembangunan melalui penerbitan obligasi daerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali Kota. Terima kasih Bang Romando. Bapak Ibu, perkenalkan saya dari Bursa Efek Indonesia. Kita adalah regulator di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Hari ini kami hadir dalam rangka ulang tahun Kota Padang Sidimpuan yang ke-21 memberikan edukasi ini kepada Bapak Ibu yang ada di sini, terutama ibu-ibu gitu ya. Kenapa kita harus memberikan edukasi gitu ya? Karena dari data yang kita punya ternyata banyak sekali investasi bodong di daerah gitu ya, terutama ke ibu-ibu nih, Menteri Keuangan di keluarga gitu. Ibu-ibu harus tahu ya mana membedakan investasi yang benar, mana investasi yang bodong. Hati-hati, karena memang dari data yang kita punya, investasi bodong ini banyak sekali terjadi di daerah. Kenapa di daerah? Dan di daerah paling banyak yang kena adalah ibu-ibu gitu. Nah, di kami sebagai regulator pengawas gitu ya, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengetahuan bagaimana berinvestasi yang benar. Oke, sebelum mulai berinvestasi, kita sebelum bicara mengenai pasar modal, Bapak Ibu, sebelum ada yang nawarin investasi kepada Bapak Ibu, harus ingat dulu 2L sebelum mulai berinvestasi. Apa itu 2L? Yang pertama adalah pertama adalah legal. Legal artinya punya izin. Lembaga yang mengeluarkan izin untuk mengelola dana, mengelola duit di Indonesia itu namanya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK itu memberikan amanah kepada kita untuk mengelolanya gitu ya. Bursa Efek Indonesia. Pertama ingat tadi, kalau mau mulai berinvestasi harus legal dulu. Harus ada izinnya. Jangan main terima aja. Kalau ada yang nawarin iming-iming investasi, hati-hati. Oke, pertama legalnya. Yang kedua, yang kedua adalah logik. Logiknya artinya masuk akal. Jadi Bapak Ibu sebelum mulai berinvestasi ingat legalnya. Baru yang kedua adalah logiknya. Logiknya artinya masuk di akal nggak penawarannya. Jadi kalau ada yang nawarin mari investasi di tempat kami, tidak ada resiko, itu hati-hati. Yang namanya investasi pasti ada resiko. Tidak ada satu
jenis investasi yang tidak mengandung resiko. Ingat, jangan mau manisnya aja. Investasi pasti ada resikonya. Jadi kalau ada yang nawarin, yang pertama legalnya dulu. Lihat ada nggak izinnya. Yang punya nawarin izin adalah OJK. Setelah ada izinnya, lihat penawarannya, masuk di akal nggak, gitu ya. Selama ini mungkin bapak ibu, terutama ibu-ibu kita lah, kalau yang namanya investasi masih beli emas biasanya. Ibu-ibu ini masih doyan investasi yang fisik nih biasanya, gitu ya. Nah, emas juga nggak masalah sebenarnya. Asalkan memang sebenarnya emas ini konsepnya adalah mengamankan, saving dari namanya inflasi atau kenaikan harga. Nah, emas juga boleh, silahkan. Nah, ada alternatif lain tadi investasi banyak. Yang kita tahu investasi kan banyak nih jenisnya. Bisa investasi di tanah, bisa investasi di emas, rumah gitu ya. Nah, ada investasi pasar modal namanya di sini. Nah, apa itu pasar modal? Nah, ini yang akan kita jelaskan pelan-pelan. Nah, di kami sebenarnya nggak harus mengajak bapak ibu itu harus berinvestasi di pasar modal, enggak. Kita mau menjelaskan mana investasi yang benar, mana investasi yang bodoh. Ini yang paling penting gitu. Tugas kita sebagai regulator itu memberikan pemahaman edukasi kepada bapak ibu yang ada di sini gitu. Ya syukur-syukur kita mengurangi lah, jangan sampai makin banyak korban investasi bodong gitu. Karena pengalaman di daerah gampang sekali nih ditawari investasi bodong gitu. Jadi hati-hati, terutama juga milenial. Nah, kita punya data 2 tahun terakhir corona menyerang, 2 tahun terakhir investasi bodong ini banyak menyerang teman-teman milenial. Nah, teman-teman mahasiswa, karena di sini saya lihat ada teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa juga harus cerdas, oke? Hati-hati kalau ada yang nawarin, gitu ya. Nah, di kita lagi syukur-syukurnya ini, kita lagi bonus demografi usia yang produktif nih. Teman-teman di usia mulai dari 18 sampai ke 30. Indonesia lagi banyak usia-usia produktif. Nah, teman-teman milenial ini paling gampang juga. Karena gampangnya teknologi, paling gampang juga dirayu sama yang namanya investasi bodong. Hati-hati nih teman-teman milenial gitu ya. Pokoknya dari bursa itu memberikan warning sebelum berinvestasi, ingat 2L, legal, baru yang kedua logik. Nah, mau berinvestasi apa? Di pasar modal nih ada alternatif. Tadi emas sudah ada emasnya mungkin, rumah udah banyak, tanah udah banyak mungkin ya, atau kelapa sawit juga mungkin udah banyak gitu. Nah, ada alternatif investasi lain buat bapak ibu yang ada di sini. Namanya investasi di pasar modal. Kita investasi yang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan regulasi, ada pengawasnya semuanya. Apa saja produknya investasi di pasar modal? Itu yang bapak ibu sering dengar. Yang pertama ada namanya saham. Boleh. Kita beli saham artinya beli perusahaan. Kita beli perusahaan itu artinya kita adalah pemilik dari perusahaan. Saham apa yang kita bisa beli, Bang? Gitu ya. Saham-saham yang ada di Indonesia. Perusahaan yang belakangnya ada TBK, itu kita bisa beli perusahaannya. Contohnya apa? Mungkin ada bank paling dekat di sini, ada Bank Permata, kita bisa beli perusahaannya. Ada Bank BRI gitu ya. Kita beli saham Bank BRI, kita salah satu pemilik dari Bank BRI. Nih kalau nanti Bank Sumut nih misalkan, Bank Sumut udah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita sebagai nasabah, kita juga sebagai pemilik kalau kita beli sahamnya. Jadi beli saham adalah beli perusahaan. Kita nggak usah capek-capek nih mikirkan siapa karyawannya, di mana gedungnya, gitu. Jadi ini yang namakan dengan investasi saham. Yang kedua, ada yang namanya investasi obligasi atau surat utang. Nah, surat utang ini yang mungkin Bapak Ibu sering baca di koran. Nah, negara daripada ngutang ke negara asing, dia ngutang ke masyarakatnya, ke rakyatnya. Nah, surat utang ini dia keluarkan, masyarakat yang membeli. Jadi sebenarnya saling membantu ini konsepnya. Nah, orang yang beli obligasi negara itu membantu negaranya. Kurang lebih seperti itu. Itu produk yang kedua. Nanti ada Bu Anum akan menjelaskan juga. Yang ketiga ada namanya reksadana. Ini ada orang ahli yang membantu kita. Jadi ada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, itu saja mungkin pengantar dari saya. Bapak Ibu biar paham, minimal sebelum mulai berinvestasi, lihat dulu. Ini investasinya udah benar apa tidak gitu. Nah, saya yakin masyarakat Sidempuan ini punya uangnya lumayan. Tadi sempat cerita sama Pak Wali. Orang Sidempuan ini punya uangnya banyak.
tapi nggak tahu mau caranya kemana. Biasanya yang namanya investasi di Sidempuan ini beli emas ini biasanya. Nggak apa-apa, emas juga boleh. Cuman konsepnya emas ini biasanya kalau di orang Sidempuan untuk ditampilkan biasa di pesta gitu ya. Di beberapa kota kayak gitu lah, yang nggak cuma Sidempuan aja. Nggak ada masalah gitu. Tinggal pilihannya ada di Bapak Ibu. Nah, kembali kami mengingatkan, intinya sebelum berinvestasi kita harus aware dulu nih. Ini benar nggak investasinya atau investasi bodong? Jangan sampai uang Bapak Ibu hilang. Oke, banyak kasus 2 tahun terakhir banyak sekali kejadian investasi bodong. Bapak Ibu kemarin dengar kan yang banyak sekali itu yang namanya binomo, kemudian yang namanya koin-koin, cryptocurrency. Ini tidak sama dengan investasi di pasar modal. Jadi harus bisa membedakan. Kami tidak sama dengan mereka. Itu mungkin pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Bang moderator, silakan Bang. Ya, terima kasih kepada Pak Pintor yang sudah memberikan paparannya. Ya, langsung kita ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Latifah Hanum. Tapi sebelumnya saya baca pantun dulu, Bu. Boleh kan? Bunga mawar, bunga melati, tumbuh di taman indah dan segar. Inilah dia, si ibu mandiri, Ibu Latifah Hanum, si narasumber. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore warga Sidempuan, ya Padang Sidempuan. Mudah-mudahan dalam rangka HUT ya Pak ya, ulang tahun dari Padang Sidempuan, jadi semakin maju. Jadi dengan adanya event ini kami coba memberikan edukasi kepada warga Padang Sidempuan, sehingga tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Pintor. Kami mohon izin Pak Wali untuk melanjutkan Pak. Tadi juga sudah disinggung bagaimana cara untuk melakukan investasi secara benar. Nah, itu di sini kalau kami juga tadi sudah banyak mendapatkan informasi dari Bapak Wali juga bahwa di sini warga Padang Sidempuan itu sebetulnya juga ingin juga berinvestasi ya Pak ya. Nah, jadi memang selama ini mungkin investasinya langsung. Dan tadi juga disampaikan juga oleh Bang Pintor bahwa memang ada investasi juga yang lain yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, memang tadi kalau sudah disampaikan apa saja yang mungkin bisa kita investasikan tadi sudah disampaikan oleh Bang Pintor. Nah, sesuai dengan judul dari tema pembahasan kita kali ini juga, ini selain tadi mungkin kita dari sisi investor ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat juga bagaimana misalnya kalau tadi adalah saham, ada obligasi, kita lihat sekarang pendanaan yang lain. Jadi misalnya dari pemerintah begitu ya. Nah, selama ini kalau kita lihat mungkin dari Bapak Ibu juga sudah tahu kalau pemerintah Republik Indonesia mereka ada menerbitkan namanya surat berharga negara. Nah, untuk pemerintah daerah itu juga ada disebut obligasi daerah ataupun sukuk daerah. Nah, dalam hal ini memang baru sifatnya adalah surat utang. Nah, mungkin bisa ke depannya nanti mungkin dari Padang Sidempuan juga bisa mempertimbangkan ini. Jadi untuk pendanaan itu dari Pemda sendiri sebenarnya ada dua ya. Jadi ada pendanaan secara langsung dalam arti dari pemerintah daerahnya yang melakukan pendanaan, kemudian juga ada pendanaan secara tidak langsung. Nah, itu dari BUMD yang memang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai pasar modal, nah tadi tentunya ini juga tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Pintor, itu memang harus ada perangkat di sini harus ada misalnya ketentuannya, ada undang-undangnya. Kalau memang ditanyakan ada nggak sih gitu ya undang-undangnya, nah tentunya sudah ada. Jadi untuk perangkat di pasar modal Indonesia, untuk obligasi daerah atau sukuk daerah ataupun tadi yang BUMD itu sudah tersedia semua. Jadi memang untuk di pasar modal itu di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, tentunya juga kita sama-sama ya, ini di sini mungkin tadi disampaikan oleh Bung Victor juga, kalau misalnya negara melakukan pendanaan begitu ya, kita juga bisa turut berpartisipasi. Nah, demikian juga kalau misalnya pemerintah daerah itu juga akan melakukan pendanaan, kita juga bisa turut berpartisipasi. Nah, memang kalau yang saat ini yang ada di Bursa Efek Indonesia, Pak, itu yang BUMD, itu memang yang BPD. Jadi yang BPD yang ada di seluruh Indonesia itu sudah mencatatkan obligasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti mungkin ke depannya kita juga mengharapkan dari banyak BUMD di sini yang memang bisa masuk ke pasar modal dan tentunya juga akan turut berpartisipasi masyarakat. Jadi memang sesuai dengan undang-undang untuk pinjaman yang dilakukan melalui masyarakat itu dapat diterbitkan melalui obligasi daerah ataupun sukuk daerah, dan juga BUMD juga bisa menerbitkan obligasi juga. Mungkin secara umum demikian, Bang Moderator. Sekiranya nanti mungkin bisa kita ada diskusi mungkin secara umum demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratu Manu. Nanti untuk para audiens, insya Allah nanti akan kita buka sesi. Di sebelum ke sana, kita dengarkan dulu arahan dan bimbingan dari Bapak Wali Kota Padang Sidempuan kepada Bapak Wali Kota Padang Sidempuan. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu, seluruhnya audiens, baik teman-teman dari organisasi perangkat daerah, para undangan sekalian, teman-teman mahasiswa, kita semua yang berhadir. Tadi sudah dua pembicara terdahulu, Pak Victor Nasution dan Ibu Latifah Hanum, bicara tentang investasi di pasar modal. Bapak Ibu, saya kira kita di Padang Sidempuan sampai dengan kondisi kekinian tentu kita pahamlah teman-teman milenial sebahagian sudah berinvestasi di pasar modal dengan tren yang berkembang hari ini. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, sejauh yang kita amati di Padang Sidempuan, kita masih lebih banyak bila punya kelebihan uang, kelebihan pendapatan, kita masih lebih banyak sifatnya yang saving, menyimpan. Kalau kita buka deposito di bank itu atau buku tabungan itu tentu namanya menyimpan, Bapak Ibu sekalian. Kendati pun sesungguhnya kita juga mendapat jasa dari simpanan atau deposito itu. Yang disampaikan buat pembicara terdahulu tadi, Bapak Ibu sekalian, kita berkesempatan hari ini mendapat pencerahan bahwa bila kita ingin saving kita itu lebih produktif lagi, Bapak Ibu, sesungguhnya ada investasi di pasar modal. Apakah dengan membeli saham atau membeli obligasi yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Hanya saja Bapak Ibu penting kita sadari bahwa investasi melalui saham di pasar modal ini tidaklah senyaman saving di bank, apakah investasi atau tabungan. Karena beli saham itu, kalau saya sederhanakan Bapak Ibu, umpama saya beli saham BNI yang 46, saya beli sahamnya 100 lembar, katakan nilai nominal per saham itu 10.000, saya beli 200 lembar, itu katakanlah saya invest di sana 2 juta, kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Saya pegang sahamnya 20 lembar, maka Bapak Ibu sekalian, saya sudah ikut pemilik BNI itu. Pada fase waktu tertentu BNI akan membagikan dividen yang dia peroleh berdasarkan saham yang kita miliki. Di mana resikonya Bapak Ibu sekalian? Tentu Bapak Ibu, tidak semua perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek itu, usaha yang dia kelola itu trennya akan selalu membaik, akan selalu untung dari waktu ke waktu. Tetapi tentu sebagai investor, maka kita Bapak Ibu sekalian harus pintar memilih mana
perusahaan yang kita yakini dia akan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, berdasarkan jejak-jejak dia di tahun-tahun sebelumnya, yang kita yakini mampu mengelola perusahaan secara baik. Kita pernah dengar salah satu PT perusahaannya Pak Abu Rizal Bakri, kalau nggak keliru, itu yang ditambang batu bara, pernah harga sahamnya jatuh, walaupun rebound kembali Bapak Ibu sekalian. Pada fase itulah Bapak Ibu akan terjadi resiko yang kita dapatkan, maka nilai saham kita akan turun. Kurang lebih Bapak Ibu pencerahan seperti itu yang disampaikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira kesempatan ini bagus bagi kita untuk memahami, dan kemudian setelah memahami, kalau kita ingin menjatuhkan pilihan berinvestasi di pasar modal, karena Bapak Ibu tentu investasi di pasar modal ini dibanding dengan menabung itu pastilah saving yang kita miliki itu lebih produktif dibanding dengan menabung. Itu hal pertama Bapak Ibu sekalian. Memang kita masih butuh ini Bapak Ibu untuk pembelajaran lebih jauh, tata caranya, pilihan-pilihannya dan seterusnya. Yang kedua Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa kita sebagai pemerintah daerah sesungguhnya juga punya kesempatan melalui pasar modal ini untuk punya pembiayaan alternatif dalam mensukseskan pembangunan di daerah. Bisa kita langsung pemerintah daerah menerbitkan obligasi dengan mengikuti seluruh regulasi dan ketentuan, mulai dari harus terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian setelah punya kajian itu baru kemudian ke Bursa Efek Indonesia mendapat persetujuan untuk menerbitkan obligasi. Boleh pemerintah langsung, dan boleh juga representasi kita diwakili oleh badan usaha milik daerah untuk melakukan itu. Kita menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian kita jadikanlah ini alternatif pembiayaan pemerintah daerah yang harus kita bayar nilai obligasi ini karena sifatnya jangka panjang kepada para pemilik sukuk ini nanti pada saat jatuh tempo. Walaupun Bapak Ibu sekalian tentu kita masih butuh waktu panjang untuk memahami secara komprehensif seluruh regulasi yang harus kita taati. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini dalam rangkaian Kota Padang Sidempuan, selain kita bicara perspektif yang lain, hari ini juga kita bicara ekonomi keumatan, ekonomi produktif yang sangat mungkin kita dorong, kita support tumbuh dan berkembang di Padang Sidempuan. Apakah lapisan masyarakat, apalagi teman-teman milenial. Kami kira ini Bapak Ibu sekalian pengantar singkat dari kami untuk menambahi yang sudah disampaikan dua narasumber kita terdahulu. Sekaligus saya atas nama kami ini semua menyampaikan apresiasi, terima kasih sudah berbagi ilmu, memberi pencerdasan, mengedukasi kita untuk memahami investasi di pasar modal itu kurang lebih seperti apa, resikonya, kemudian manfaat-manfaat yang dimungkinkan kita peroleh. Kami kira demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Wali Kota yang sudah memberikan masukan-masukan yang hangat kepada kita terkait dengan pasar saham. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman mahasiswa sekalian, kami buka sesi pertanyaan. Sesi pertama kami buka untuk 3 penanya. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Amroha Sibuan. Saya dari mahasiswa PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pertanyaan saya, Pak dan Ibu, apa resiko berinvestasi di pasar modal dan bagaimana cara kita untuk menjaga saham kita itu tersebut? Terima kasih. Wallahu waffiq ila wabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu. Di Padang Sidempuan, Pak Bentor, APBD kita paling kecil dibanding Tapanuli bagian selatan, Tapanuli Selatan, Madinah, Palas, umpamanya. Kita
masih berkisar di kitaran total di 900-an miliar. Sementara Tapsel umpamanya 1,5 triliun. Madinah, Malas juga seperti itu. Oleh karena itu, di dalam substansi pembahasan obligasi ini, sebenarnya ke masa depan, kadang Seribuan sangat membutuhkan itu. Tetapi regulasinya, aturannya, lintas eksekutif dan legislatifnya itu seperti apa? Harusnya ada anggota DPRD Kota Padang Seribuan sebenarnya di sini untuk mendengar bagaimana kita juga mendesain ke masa depan agar pembiayaan pembangunan ini salah satu kanalnya adalah obligasi. Tetapi resiko-resiko di dalam regulasi itu harus juga terjelaskan. Semisal Pak Pinto, Pak Wali kan akan berakhir tahun 2023. Dari sisi aturan keuangan, apakah seorang kepala daerah bisa membuat kebijakan untuk masuk di sistem obligasi ini sementara tahun masa baktinya 1 tahun lagi? Atau apakah harus dia menjadi bagian integral dari 5 tahun itu dari sisi aturan-aturan detail? Saya pikir itu, dan barangkali perlu Pak Pintor sering-sering berkunjung ke Padang Seribuan di forum-forum anak-anak muda, forum mahasiswa, forum perguruan tinggi, agar juga ada tercerahkan ke masa datang. Wah, atau nanti akan kami undang ke Ikanas Kota Padang Seribuan sebagai pemodal utama bagi jalannya roda organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diundang Ikanas langsung masuk daftar anggota. Ya. Yang ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Kami ingin menanya kepada narasumber kita yang 3. Yang pertama, Ibu Hanum dari Jakarta. Ini lain ini dari Jakarta ini. Alhamdulillah datang ke Sidimpuan merayakan ulang tahun Kota Sidimpuan. Tema yang kita ambil saling menguatkan untuk Kota Padang Sidimpuan bersinar, termasuk bursa efek bagaimana supaya menguatkan ekonomi Kota Sidimpuan. Nah, yang kami ingin tanya dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan, kami ingin tahu, Ibu atau Pak Pintor, di mana kita beli saham ini? Kalau dijelaskan saham, obligasi, kurang kita pahami, apalagi ibu-ibu. Katanya tadi bisa dengan modal kecil beli saham. Bagaimana kita mau membelinya? Di mana kita belinya? Kemudian kalau mau kita cairkan nanti, apakah kita jual? Siapa yang menjualnya? Nah, mama-mama ini kan nanti butuh, dia mau sekolah anaknya, dia mau jual sahamnya. Ini bagaimana? Kalau jangka panjang banyak uangnya, alhamdulillah. Tapi kalau keterbatasan ingin dipulangkan modalnya, mau dijual saham, itu bagaimana, Bu? Ini juga mungkin perlu untuk ibu-ibu. Bagi saya juga seperti itu. Nggak tahu saya bagaimana menjual saham ini. Kalau butuh uang cepat, ini kan ada yang yang memberikan modal-modal itu kan bisa dicarikan cepat. Ada lagi katanya pinjam, persyaratannya banyak, cair cepat. Kalau seperti itu mungkin banyak yang tertarik. Tapi kalau saham ini nanti prosedurnya panjang, obligasi lagi nggak tahu kita, ini bagaimana? Nah, ini tolong dijelaskan. Kalau seperti itu nanti paham ibu-ibu ini nanti yang simpanannya seperti disampaikan Pak Wali tadi, mama-mama ini banyak simpanannya ini. Tapi bagaimana supaya menguntungkan simpanan ini? Dibeli saham. Selama ini kan kita beli emas, kita tunggu dulu naik harga emas baru kita jual. Nah, kalau saham ini bagaimana? Resikonya juga ada katanya tadi. Nah, kalau kita takut resiko ada resesi nanti, mau kita jual saham, tidak tahu kita menjualnya, membelinya pun kita tidak tahu. Nah, itu tolong dijelaskan, Ibu. Nah, itu untuk Ibu Hanum sama Pak Pintor. Kemudian kepada Pak Wali, Pak, kalau Pak Wali barangkali mungkin dengan penyertaan modal kita di Bank Sumut atau di perusahaan yang lain, apakah kita tidak juga bisa beli obligasi, Pak? Nah, ini juga perlu untuk pembiayaan daerah kita, Pak, pendapatan kita. Tapi kami yakin dengan kepemimpinan wali kota, ekonomi Sidimpuan ini ternyata berkembang.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sih. Terima kasih. Pertama saya menjawab pertanyaan dari Kak Siti tadi ya, dari PNI. Sebelum saya ngomong apa sih resikonya, bagaimana menjaga, yang pertama saya harus jelaskan juga, tadi saya lupa bagaimana caranya kita mau beli saham. Kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Asisten tadi. Jadi waktu kita mau beli saham ini sama persis, pasar modal sama seperti pasar di Sagumpal Bonang. Jadi pasar modal ini pasar tempat bertemunya penjual sama pembeli, persis sama. Cuman yang diperjualbelikan di sini adalah perusahaan. Kalau di pasar tradisional kan gula, cabai gitu ya, kebutuhan pokok. Kalau di pasar modal ini yang diperjualbelikan adalah perusahaan. Perusahaan apa yang bisa kita beli? Ada 800 perusahaan yang bisa kita beli. Yang belakangnya TBK. Atau kalau kepanjangannya terbuka. Ada Bank BNI tadi seperti disampaikan Pak Wali Kota gitu ya. Kalau nanti Bank Sumut dalam waktu dekat bisa listing ya, kita bisa beli Bank Sumut. Ada 810. Di sini juga ada beberapa yang dia punya pekerjaan di Kota Sidempuan. Kayak ANJ itu juga kita bisa beli perusahaan. Itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, gimana caranya? Sekarang modal teknologi, Bapak Ibu. Dengan modal teknologi, selama Bapak Ibu punya smartphone, dari situ juga kita udah bisa mulai. Nah, tapi hati-hati karena smartphone ini sekarang banyak sekali efek negatifnya. Seperti yang disampaikan tadi sama Bang Moderator, dengan modal selfie, KTP, uang bisa cair di dalam 3 menit. Ini paling banyak juga terjadi ke milenial. Hati-hati. Di Medan banyak kasus juga, teman-teman mahasiswa itu terjerat hutang dengan pinjol. Gitu. Bapak Ibu juga banyak nih, Kota Medan juga banyak terjadi. Hati-hati. Nah, pertama harus buka dulu yang namanya rekening saham. Ini pertanyaan Pak Yusar kalau nggak salah. Bagaimana caranya membeli? Atau Pak Asisten? Buka rekening saham bukan di rekening tabungan. Beda. Buka rekening saham bukan di rekening tabungan. Oke, bukanya di mana? Di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu kita bisa buka langsung dari handphone. Cari aja nama sekuritasnya apa. Ada Mandiri Sekuritas, ada BRI Sekuritas, ada BNI Sekuritas gitu ya. Dan sudah online. Oke. Jadi rekening sahamnya baru kita transfer duitnya. Ini kalau mau mulai berinvestasi. Jadi dulu rekeningnya. Beda kalau di perbankan. Kalau di perbankan kita mau buka rekening bank harus bawa duitnya. Ya enggak? Bawa 500.000, bawa 100.000. Kalau di kami, jadi dulu rekeningnya, baru kita bisa transfer duitnya. Transfer duitnya kemana? Ke rekening atas nama kita, bukan atas nama orang. Kita mau beli saham Bank BNI, berapa harganya? Contoh tadi kalau misalkan harganya 4.000, beli ya minimal 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. 4.000 kali 100, 400.000. Dengan modal 400.000, kita pemilik perusahaan Bank BNI tadi. Cuma 400.000, kita udah punya cabang BNI di seluruh Indonesia. Kita nggak mesti capek-capek siapa karyawannya, di mana kantornya. Biarkan BNI itu yang bekerja. Kalau BNI yang nanti mengalami keuntungan, sebagian keuntungan kita dapat. Itu tadi yang Pak Wali jelaskan, kita dapat juga yang namanya dividen. Nah, terus menjawab pertanyaan Kak Siti, apa resikonya? Semua punya resiko Bapak Ibu. Di saham punya resikonya juga. Resikonya apa? Kalau kita beli tadi 4.000, kalau kita butuh duit, ternyata harga sahamnya turun. Misalkan ke 3.800, itu kita sebutnya kerugian. Atau capital loss, proyeksi kerugian. Tapi kalau kita nggak butuh kali duitnya, biarkan aja. Karena memang harga saham itu naik dan turun. Sama kayak kita beli cabai di pasar. Kan cabai ini harganya naik dan turun. Sama di pasar modal juga ada harga saham yang naik dan turun. Dan kita nggak 24 jam. Keuntungannya tadi kita bisa dapat keuntungan namanya capital gain. Yang kedua, keuntungan di saham ini bisa diwariskan. Saham bisa diwariskan sampai anak dan cucu. Dan ini legal. Oke. Nah, anak milenial sekarang saham itu dijadikan mahar nikah. Kebetulan ada yang viral dari Kota Padang Sidempuan waktu itu. Teman kita juga di sini di Sidempuan. Mereka nikah sesama investor juga kebetulan, anak hipmi di sini. Mahar nikahnya seperangkat alat sholat, sekian gram emas ditambah sekian lot saham Mayora waktu itu dari sini. Itu viral di Indonesia itu dari Sidempuan. Kita cukup kaget juga waktu itu viral ternyata. Oke, itu keuntungan. Resiko, ada capital gain, ada capital loss. Selisih dari kita beli. Tadi kita beli 4.000. Kalau turun harganya namanya capital loss. Itu resiko yang pertama. Yang kedua, resiko kalau kita beli saham,
Tadi, di awal saya harus sampaikan, kalau beli saham ini ada 800 perusahaan. Jangan kayak beli kucing dalam karung, gitu ya. 800 ini kita harus tahu dulu. Kalau kayak beli kucing dalam karung, yang ada nanti kalau kita beli sahamnya bangkrut perusahaannya, uang kita nggak ada lagi. Oke? Itu resikonya Kak Siti. Jadi tetap harus kita telaah dulu. Kita mau beli perusahaan, minimal perusahaannya kita kenal lah. Kayak Bank BNI, Anda kenal. Bank BRI, oke, ada Bank Permata, ada 810 perusahaan yang belakangnya TBK kita bisa beli. Nah, di mana caranya? Sebenarnya saya sering kesini nih. Saya sering kesini buat edukasi. Ada sekolah pasar modal kita buat di sini gratis beberapa kali. Sebelum corona menyerang, saya setahun bisa 3-4 kali ke Kota Sidempuan memberikan edukasi ke anak muda dalam rangka ya pemahaman pasar modal. Gratis kita buat sekolah pasar modal. Ada sekolahnya, 1 hari yang kita buat. Kita fasilitasi di sana, gitu. Itu resikonya. Kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana kami menjaga saham kami? Nggak usah takut. Kalau misalkan Kak Siti beli saham Bank BNI, Kak Siti yakin nggak Bank BNI ini bangkrut 20 tahun lagi? Kalau nggak, ya udah simpan aja untuk jangka panjang, karena ini bisa diwariskan. Tapi kalau nggak yakin, silahkan dijual. Dijualnya pun ada hari dan jam bursa. Kita ada hari Senin sampai Jumat. Kita nggak 24 jam. Sama kayak pasar juga lah. Pasar bukanya pagi, tutupnya sore. Kami juga pasar modal gitu. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu malah kita nggak buka. Kalau pasar malah Sabtu Minggu lebih ramai gitu ya. Di kita Senin sampai Jumat 8.45 sampai jam 15.15 waktu Indonesia bagian barat. Di situ Kak Siti dan teman-teman bisa menjaga lah. Kalau mau perlu duit ya tinggal jual, gampang gitu ya. Kalau enggak ya udah simpan aja. Apalagi kita yakin BNI nanti makin berkembang. Atau kita waktu beli saham Bank Sumut, nanti waktu Bank Sumut sudah listing, Bank Sumut dalam waktu dekat akan listing di Bursa Efek Indonesia. Silakan Anda bisa beli, gitu ya. Kalau kita yakin ya udah kita simpan aja, nggak usah takut, gitu. Terus pertanyaan Pak Yusar saya jawab. Apakah pasar modal ini sama dengan asuransi? Beda Pak. Oke, kita memang di bawah pengawasan otoritas yang sama, otoritas jasa keuangan. Asuransi sama pasar modal itu beda pengawasannya juga Pak. Asuransi bukan di bawah pasar modal juga. Tapi kalau mau kasih advice, ya, saya mau kasih saran sama Bapak. Kalau mau asuransi, asuransilah. Kalau mau investasi, investasilah. Jangan digabung. Asuransi plus investasi, karena penawaran banyak seperti itu di pasar. Oke, tapi kita tetap wajib punya asuransi diri. Itu perlu. Saran dari kami juga asuransi jangan dihilangkan. Tapi kalau ada yang nawarin asuransi plus investasi, karena yang kejadian kemarin yang seperti Bapak ceritakan, itu adalah asuransi yang plus investasi. Bukan pure asuransi. Kalau mau asuransi yang pure asuransi aja Pak, yang memang untuk jiwa atau kesehatan, itu lebih bagus. Jangan yang digabung atau yang dimix asuransi dengan investasi. Oke, itu saran dari kami. Kalau mau asuransi, tempatnya ada di tempatnya di teman-teman asuransi. Kalau mau investasi, tempatnya di pasar modal. Oke, karena asuransi plus investasinya pun dikelola di pasar modal. Jadi rugi menurut saya, buang-buang waktu. Oke, jadi kalau mau asuransi, tetap kita wajib punya asuransi, itu penting. Oke, minimal jam sostek. Ada banyak jam sostek soalnya saya lihat sini. Oke, minimal jam sostek kesehatan lah, BPJS kesehatan. Itu kita wajib punya setiap negara, setiap warga negara. Oke, itu wajib. Nah, kalau investasi di pasar modal ini tidak ada penalti Pak. Beda sama asuransi. Asuransi kan kalau kita nggak mampu ada penaltinya. Kalau kita nggak bayar bulan ini kena penalti. Di kita nggak. Kapan Bapak ada uang ya silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua. PAD Kota Badan Sidempuan tuh di antara yang lain mungkin kecil. Bagaimana nanti kita regulasinya nih? Memang benar, saya setuju kalau tadi ada anggota dewan di sini kita lebih enak nih mengedukasinya. Setuju Pak, memang obligasi daerah ini di Indonesia belum ada satupun kota atau Pemkab yang mengeluarkan obligasi. Nanti Ibu Hanum yang menjawab yang inilah. Kenapa alasannya? Memang mentoknya di situ kebanyakan. Oke, yang ketiga saya jawab. Udah saya jawab juga sebenarnya tadi sama pertanyaannya Pak Asisten, di mana kita beli saham. Pertama, beli saham ini nggak bisa langsung ke perusahaannya. Contoh, kita mau beli saham Bank BNI atau Bank Permata, kita langsung ke Permatanya nggak bisa. Atau kita datang ke BNI-nya, ke BRI-nya nggak bisa. Nah, atau datang ke Bursa Efek Indonesia, kita punya kantor di Medan, di Jalan Juanda. Nanti Bapak Ibu datang bawa duit, mau beli saham, nggak bisa. Beli saham itu di perusahaan sekuritas, perusahaan perantara namanya.
kita awasi mereka, OJK ngawasi mereka. Jadi buka dulu rekening saham di perusahaan sekuritas, belinya di situ, jualnya di situ, jadi aman. Dan mulainya buka rekening saham sekarang cuma 100.000. Dengan modal 100.000, Bapak Ibu udah jadi pemilik perusahaan. Dan ini legal, resmi, sesuai dengan undang-undang. Nah, kami biasanya kalau kayak gini nih, nah kejadian memang di masyarakat kebanyakan maunya yang instan. Di pasar modal nggak ada yang instan, ini dia masalahnya. Jadi kalau mau investasi, tidak ada yang instan. Ibu-ibu ini harus tahu dulu yang pertama. Tidak ada satu jenis investasi yang aman yang konsepnya instan. Oke? Biasanya yang instan itu investasi bodong. Hati-hati. Oke, di kita ada prosesnya. Kalau Anda dengan 100.000, Pak, uang kami 100.000 kira-kira bisa jadi 100 juta nggak? Nggak mungkin kalau dalam waktu dekat. Oke, nggak ada. Dalam waktu 1 bulan bisa nggak jadi 100 juta dari 100.000? Nggak ada. Di kita nggak bisa seperti itu. Nggak mungkin juga ada yang instan. Oke, jadi jual belinya ada pasar saham itu ada pasarnya, Pak. Di Bursa Efek Indonesia ada pasarnya sendiri. Buka dulu rekening di perusahaan sekuritas. Bukanya di mana? Sekarang dari online udah bisa. Cari aja nama di aplikasinya perusahaan sekuritas. Karena untuk menjadi perusahaan sekuritas, ini perusahaannya juga punya izin dari OJK. Lihat ada izinnya dari OJK apa tidak. Tapi setahu kami, semua perusahaan sekuritas punya izin. Yang penting namanya ada sekuritas, itu pasti udah ada izinnya dari OJK. Karena nggak gampang punya perusahaan sekuritas. Kemudian, bagaimana cara menguntungkan berinvestasi di pasar modal? Kita beli, kapan ada duit, kita disiplin beli. Kita yakin dengan saham Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, ya kita beli aja kapan ada duit. Kapan ada duit kita beli. Kita disiplin beli satu lot itu 100 lembar. Beli minimal 100 lembar, 100 lembar. Ya dari situ sebenarnya jauh lebih menguntungkan daripada kita bom duitnya. Kita dapat bonus atau dapat warisan misalkan 100 juta, beli satu sekaligus. Nah itu juga nggak bagus, ada strateginya juga gitu. Beli cicil aja Pak, karena ini mampu kok, saya yakin mampu. Kayak bank-bank plat merah yang besar-besar itu, perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, bank plat merah itu mampu Bapak Ibu beli sebenarnya, karena harganya ratusan ribu. Bahkan mungkin yang jutaan pun masih layak kita beli gitu. Nah, layaknya beli yang seperti apa yang untuk jangka panjang? Itu menjawab pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Atau Ibu Hanu mau melengkapi silakan. Untuk yang obligasi daerah ya Pak. Jadi memang pada kesempatan kali ini kami memang melakukan edukasi Pak. Jadi edukasi bahwa ada alternatif pendanaan yang bisa dilakukan oleh Pemda sebetulnya. Jadi memang ada beberapa di sana ada persyaratan, kemudian juga ada yang harus dipenuhi oleh Pemda. Itu memang bisa diukur ya Pak ya, bisa dinilai sendiri oleh Pemda itu apakah nanti memang akan menerbitkan obligasi daerah ataupun sukuk daerah. Nah memang juga tidak tertutup kemungkinan Pak, kalau misalnya nanti Pemdanya itu mungkin memiliki BUMD begitu ya Pak ya, dimana mungkin kepemilikannya bisa ada yang 99% ataupun yang mayoritas ya Pak, itu juga bisa masuk ke pasar modal. Jadi memang nanti ada sinergi Pak di sana. Ketika nanti mungkin kalau misalnya tadi Bang Victor bisa menyatakan kalau mau misalnya jadi dulu untuk menjadi investor ya Pak ya, supaya tahu. Nah untuk Pemda sendiri sebetulnya juga ketika mungkin pendanaan secara langsung mungkin masih ada beberapa yang harus dipenuhi begitu ya Pak. Itu bisa dilakukan juga dengan BUMD Pak. Namun memang peraturannya berbeda antara yang Pemda dengan yang BUMD. Nah, tetapi kalau misalnya tadi juga sudah kami sampaikan juga Pak, untuk yang BUMD misalnya ya Pak ya, itu yang BPD memang mereka banyak yang menerbitkan obligasi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi
ketika misalnya ya Pak sudah berkembang, kemudian juga sudah dikenal begitu ya Pak ya di BUMD-nya, itu nanti bisa juga mereka menerbitkan saham Pak. Jadi mungkin ada Bapak juga tahu ada BBD yang obligasi dulu kemudian menjadi TBK, dan setelah itu juga bisa menjadi pilihan ya Pak ya, alternatif di mana memang Pemda di sana mayoritas begitu Pak untuk memegang sahamnya. Sekiranya nanti ya Pak ya mungkin semakin berkembang, kemudian juga kebutuhan yang dipersyaratkan oleh undang-undang gitu ya Pak ya, peraturan itu juga nantinya juga bisa dilakukan itu Pak. Nah memang saat ini Pak itu memang belum ada yang menerbitkan obligasi daerah maupun sukuk daerah. Nah salah satunya memang mungkin di sini pemerintah sendiri menyadari ya Pak ya bahwa ada beberapa regulasi yang harus disempurnakan. Jadi di tahun 2022 ini memang ada undang-undang ya Pak ya, undang-undang nomor 1 tahun 2022 itu antara pemerintah pusat dan daerah ya Pak ya, itu memang diperbarui terus. Jadi nanti ketika memang akan menerbitkan obligasi daerah ataupun sukuk daerah itu nanti memang bersamaan dengan APBD Pak. Dan APBD kemudian nanti juga meminta persetujuan dari DPRD. Nah itu karena memang undang-undangnya baru tahun 2022 itu nantinya juga akan ada turunan-turunannya yang menjadi yang disesuaikan begitu Pak. Nah dengan adanya hal-hal yang memang sudah disesuaikan itu mungkin kita harapkan ke depannya juga bisa lebih mempermudah ya Pak ya untuk daerah menerbitkan obligasi daerah maupun sukuk daerah. Itu memang alternatif pendanaan yang dapat dipilih. Kira-kira demikian Pak. Kalau tadi yang untuk investasi saham, obligasi tadi sudah banyak dari Bang Pintor. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira jawaban yang sangat ini, penjelasan yang sangat lugas dari dua narasumber kita dalam rangka memberi pencerahan kepada kita semua. Tapi jujur nih Pak Pintor, sepertinya kita harus cari waktu di Pak Asisten untuk mendatangkan Pak Pintor lagi ini ke Sidimpuan, ada kelas khusus agar teman-teman Bapak Ibu yang selama ini nyimpan banyak emas nih kita bagi sebagian nih untuk beli saham agar modalnya bisa lebih produktif. Bapak Ibu, saya pernah kutip ini ada pernyataan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Di beberapa negara maju, modal kita lah, aset kita lah yang bekerja untuk kita sesungguhnya. Aset yang kita miliki itu bekerja untuk kita. Tapi kita di Indonesia kebalikannya. Aset kita tidur, kemudian kita bekerja untuk kita. Jadi akhirnya memang fenomena kita di sini dibanding negara-negara maju seperti itu. Tapi saya kira Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang manusiawi saja karena memang kita masih negara yang berkembang dan negara yang belum maju. Tapi saya kira ini adalah salah satu jalan kita Bapak Ibu sekalian untuk menuju berubah dan berpindah dari mindset itu. Karenanya nanti kita agendakan Pak Pintor ini buat nama Bu Latifah yang terkait dengan saya tadi Bapak Ibu sekalian, yang kita pahami kita Sidimpuan, Pemko Sidimpuan adalah pemilik saham terbesar ke-6 di PT Bank Sumut. Saham kita setelah pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Kota Medan, ada beberapa kabupaten kota yang lain, kita adalah peringkat ke-6 pemilik saham terbesar di PT Bank Sumut. Kalau penyertaan modal kita di PT Bank Sumut ini Bapak Ibu, kita pindah beli obligasi yang lain, rugi kita Bapak Ibu. Karena saham yang kita miliki di PT Bank Sumut ini, ketika RUPS setiap tahun kita dapat dividen yang nilainya sebenarnya Bapak Ibu, alhamdulillah
Alhamdulillah selama ini kita sudah memberi porsi yang sangat besar untuk penyertaan modal kita dari tahun ke tahun ke PT Bank Sumut. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penyertaan modal kita di Bank Sumut itu kita akan tetap tahan di sana, karena itulah salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Padang Sidempuan yang hari-hari ini sangat membantu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin pemerintah Kota Padang Sidempuan menerbitkan obligasi? Saya kira sangat mungkin Bapak Ibu. Dari sisi aturan, Bung Latifah tadi sudah menjelaskan, mungkin, tetapi barangkali belum komprehensif aturan yang diterbitkan pemerintah. Kita akan mengikuti terus perkembangan regulasi itu. Kalau kemudian alternatif pembiayaan karena keterbatasan APBD kita ini dengan menerbitkan obligasi daerah, saya kira Bapak Ibu ke depan ini sangat menjanjikan. Tetapi harus memang ada desain yang sangat yang sangat rigid, sehingga kewajiban jatuh tempo dari pembayaran obligasi itu harus dihitung secara cermat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan obligasi daerah yang bisa kita pahami sampai dengan di situasi saat ini. Bapak Ibu sekalian, kota kita ini sebagai epicentrum di Tapanuli bagian selatan, pusat pertumbuhan, sesungguhnya dengan resources yang kita miliki Pemko Padang Sidempuan ini, memang Bapak Ibu kita masih butuh kerja keras. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, kendati pun 2 tahun Kota Padang Sidempuan hampir kita tidak bisa bergerak akibat pandemi COVID, tetapi Pak Asisten, kita hari ini punya satu kelebihan dibanding daerah yang lain. Kalau Pak Asisten ingat, ketika kita lakukan refocusing anggaran, kami waktu itu simpan saving ini uang. Kami saving uang, kami efisiensi belanja sehingga kami punya simpanan lah yang berlebih, sehingga di tahun berikutnya kami bisa belanja lebih banyak. Bapak Ibu, yang menjadi permasalahan kita hari ini di Padang Sidempuan adalah persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Infrastruktur. Kalau alhamdulillah tahun ini dan tahun depan di sekitar kota sudah bisa kita selesaikan, existing yang ada hari ini, insya Allah Bapak Ibu 3-4 tahun yang akan datang kita tidak akan belanja infrastruktur itu. Kita akan tumpahkan modal kita untuk existing baru agar kota ini terbuka. Tapi Bapak Ibu memang tidak cukup waktu 5 tahun, 3 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan sepanjang dan seberat itu, apalagi kita kemarin 2 tahun pandemi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita yakin sinergi, pemahaman kita, kerja keras kita semua, teman-teman seluruhnya pimpinan organisasi perangkat daerah, bagaimana kita mendesain APBD ini antara kewajiban untuk memberi pelayanan di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga ada belanja modal yang bisa memberi hasil yang produktif, sehingga uang kita itu dari tahun ke tahun tidak hanya habis untuk belanja konsumsi, tetapi juga ada yang kita belanjakan, tetapi dia juga memberi hasil kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, semangat untuk terus menjaga struktur APBD itu yang kompetitif, dengan seluruh kerja keras teman-teman Bapeda, teman-teman organisasi perangkat daerah yang terus melakukan inovasi terhadap perencanaan, rencana kegiatan anggaran dari tahun ke tahun harus kita perbaiki. Kami kira ini bisa kita raih bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kami kira ini Bapak Ibu pandangan kami terhadap berbagai masukan yang disampaikan tadi. Tidak cukup waktu yang singkat ini untuk merespon seluruh harapan-harapan teman-teman, tetapi setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pintu bagi kita semua untuk tiba pada saat yang lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita tadi, Pak Pintor, Ibu Latifah, dan Pak Wali Kota Padang Sidempuan. Pemaparan yang sangat jelas, menarik, dan bisa kita bahagi bersama. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita juga sangat singkat,
Tapi terus terang kami juga sebenarnya ingin memaparkan terkait dengan pasar-pasar saham ini. Tapi besar harapan kami, apalagi dari Bang Tinton dan Ibu Latifah, orang milenial paling tidak kita harus melek pasar saham, ya. Jadi harapan kami kepada anak-anak muda Kota Padang Sidempuan, ayo ya kita pelajari bagaimana pasar saham untuk bisa berinvestasi lebih besar lagi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Padang Sidempuan tadi, orang Indonesia itu yang bekerja fisiknya, ya. Tapi orang luar yang bekerja itu adalah investasi atau dananya itu yang digerakkan, ya. Jadi satu lagi pantun untuk penutup di acara sore yang berbahaya ini, bunga mekar di kebun kita, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.